Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga sehat selalu. Tetap jaga kondisi di masa pandemi ini dan tetap memperhatikan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Alhamdulillah, kita dapat bertemu di kesempatan kali ini. Saya, Dian Anggraini, dosen D3 Administrasi Pajak Program Studi di luar kampus utama di Kabupaten Batang, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terkait dengan sosialisasi pemahaman pajak sebagai langkah awal taat pajak. Ini merupakan bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Sebelum saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan modul dasar-dasar perpajakan, apa saja dasar-dasar perpajakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan tim pengabdian saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Anggraini, sebagai Ketua Pengabdian kepada Masyarakat di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Kemudian ada rekan saya, Pak Didi, Dedi Sulestiono SESTMM, sebagai anggota pengabdian kepada masyarakat yang pertama. Kemudian untuk anggota yang kedua ada Ibu Ika Pratiwi SEMAK. Untuk anggota yang ketiga ada rekan saya Bapak Raffi Saputro SEMM. Dan untuk anggota yang keempat ada mahasiswa D3 Administrasi Pajak angkatan 2018, Mbak Cista ini Mejinita. Kami dari Program Studi D3 Administrasi Pajak, Program Studi di luar kampus utama di Kabupaten Batang, PSDKU di Kabupaten Batang, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bapak Ibu, langsung saja. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan dasar-dasar perpajakan, saya ingin sedikit memperkenalkan organisasi kami, unit kerja kami di D3 Administrasi Pajak SDKU Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor, dekan yang memimpin sekolah vokasi. Sekolah vokasi ini membawai 21 program diploma 3 dan 11 program sarjana terapan yang tergabung dalam 4 departemen, terdiri dari Departemen Teknologi Industri, Departemen Sipil dan Perencanaan, Departemen Bisnis dan Keuangan, serta Departemen Informasi dan Kebudayaan. Kemudian PSDKU, program studi di luar kampus utama ini menjadi salah satu program studi di sekolah vokasi, dan jurusan D3 Administrasi Pajak ini termasuk ke dalam Departemen Bisnis dan Keuangan. Untuk D3 Administrasi Pajak PSDKU ini terletak di Kabupaten Batang. Untuk kampus yang sementara ada di Kecamatan Batang, Kelurahan di Jalan Dr. Wahidin nomor 56 di Kecamatan Batang. Kemudian nantinya akan pindah ke kampus yang di Tumbrek di Kecamatan Bandar. Kemudian untuk visi misi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, untuk visinya yaitu menjadi pusat pendidikan vokasi terapan yang unggul dan bertaraf internasional. Kemudian untuk misinya yang pertama menyelenggarakan pendidikan terapan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai tuntutan global, melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalin kerjasama dengan stakeholder pemangku kepentingan,
menjadikan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian profesional yang memiliki komitmen pengembangan dan penerapan pengetahuan serta pengembangan keterampilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu untuk misi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Untuk tujuan sekolah vokasi yang pertama yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas dunia dan unggul, yang komunikatif, profesional, berjiwa leadership, kemudian entrepreneur, berpikir kritis dan sebagai agen perubahan. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri dan negara berbasis karakteristik undip dan publikasi bertaraf internasional. Yang ketiga, tujuannya untuk mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan, entrepreneurship, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta didukung sistem informasi yang terpadu. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi perguruan tinggi lain. Itu untuk tujuan strategi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Langsung saja saya akan menjelaskan isi modul dasar-dasar perpajakan. Bapak dan Ibu pasti sudah sering mendengar kata pajak dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga sudah pernah membayar pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak penghasilan. Sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan apa itu pajak. Pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi, pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Kita lihat unsur pajak berdasarkan definisi pajak tersebut. Yang pertama tadi iuran wajib kepada negara, yaitu iuran dari rakyat kepada negara, dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Jadi iurannya berupa uang, bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Jadi iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, kemudian berdasarkan undang-undang. Jadi pajak ini dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Jadi ada aturan yang pasti, ada undang-undang terkait dengan perpajakan. Kemudian tadi ada tanpa kontribusi secara langsung, feedback secara langsung, jadi tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Kemudian dalam pembayaran pajak ini tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Jadi ketika kita membayar pajak tersebut tidak dapat mendapatkan feedback atau imbal balik secara langsung dari negara kepada rakyat yang dapat ditunjuk, seperti itu. Kemudian yang keempat, unsur pajak berdasarkan definisi pajak tadi,
Itu digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran masyarakat. Yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini unsur pajak berdasarkan definisi pajak. Jadi yang pertama iuran dari rakyat kepada negara, kemudian iurannya berupa uang, bukan barang, kemudian tentunya berdasarkan undang-undang, kemudian tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Kemudian untuk apa pajak itu? Bapak dan Ibu pasti bertanya-tanya, sebenarnya saya membayar pajak itu untuk apa? Kita lihat, pajak ini kan merupakan sumber utama penerimaan negara. Kemudian tanpa pajak, maka sebagian besar kegiatan negara ini tidak dapat dilaksanakan. Kemudian penggunaan uang pajak ini meliputi apa saja, seperti untuk membayar gaji aparatur negara seperti PNS, kemudian TNI, polisi, sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Kemudian untuk mensubsidi bahan bakar minyak juga. Kemudian untuk mensubsidi yang lainnya yang berkaitan dengan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat luas. Kemudian untuk pembangunan sarana umum seperti jalan, kemudian jembatan, sekolah, rumah sakit, kemudian puskesmas, kantor polisi, kemudian pembiayaan yang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi, intinya pajak itu digunakan untuk sebagian besar kegiatan negara, dan pajak ini merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Tentunya digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian apa saja yang diperoleh dari negara sebagai imbalan kontraprestasi atas pajak yang telah saya bayar? Kemudian jadi Bapak dan Ibu bertanya-tanya apa saja yang saya peroleh dari negara ketika saya membayar pajak sebagai kontraprestasi, sebagai imbalannya. Yang pertama, misalnya uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Jadi uang pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian sejak bayi kita telah menikmati pajak, yaitu contohnya dari imunisasi. Kemudian sejak SD kita menikmati pajak yang telah terkumpul sehingga biaya sekolahnya itu dapat terjangkau sampai ke perguruan tinggi. Kemudian untuk transportasi umum ini disediakan untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan. Kemudian ada subsidi dari pemerintah juga. Kemudian keamanan dan ketertiban dapat terjaga sehingga kita merasa aman selama bepergian. Kemudian biaya berobat di rumah sakit menjadi lebih terjangkau karena biaya kesehatan dibiayai pemerintah dari pajak juga. Ada subsidi juga. Kemudian fasilitas dan infrastruktur umum dibangun untuk kenyamanan kita seperti jalan, kemudian jembatan, kebersihan, taman, kemudian pasar dan sebagainya. Ini juga dibiayai oleh pemerintah. Yaitu Bapak dan Ibu peroleh dari negara sebagai imbalan atau kontraprestasi ketika Bapak Ibu membayar pajak. Kemudian, siapa saja yang wajib untuk membayar pajak? Pada dasarnya setiap orang pribadi, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan
badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali ketentuan perundang-undangan yang menentukan hal yang lainnya. Nah, mengingat sifatnya yang wajib, maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ini ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Jadi, yang wajib membayar pajak itu siapa? Yaitu setiap orang pribadi, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia ini merupakan wajib pajak. Kemudian siapa saja? Wajib pajak itu siapa saja? Wajib pajak ini dibedakan menjadi dua. Ada WPOP dan WP badan. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi adalah mereka yang mempunyai penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak, di atas PTKP, sesuai batasan PTKP yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi WP orang pribadi itu bapak dan ibu yang telah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan batasan PTKP. Kemudian BP badan itu siapa? BP badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi apa? Ada PT, perseroan terbatas, kemudian perseroan komanditer, perseroan lainnya, kemudian BUMN atau BUMD, kemudian dengan nama dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan equity untuk usaha tetap. Jadi itu yang termasuk ke dalam WP badan. Jadi Bapak Ibu sudah tahu wajib pajak itu ada dua, yaitu ada wajib pajak orang pribadi, kemudian ada wajib pajak badan. Kemudian Bapak Ibu pasti bertanya-tanya bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, sejak nenek moyang kita pada masa kerajaan. Kalau dulu setiap rakyat itu diwajibkan untuk menyerahkan upeti yang sudah ditentukan besarnya kepada raja. Nah, upeti dimasukkan dapat berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Untuk pemungutan upeti ini pada zaman dulu atau pajak dulunya, upeti ini pajaknya terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pajak ini ditetapkan dan dipungut oleh negara, bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya. Jadi setelah Indonesia merdeka, pajak tersebut dipungut dengan maksud tidak membebani warganya. Namun pajak ini merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini sebagai bentuk dari komitmen rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian membayar pajak ini juga merupakan bentuk dari partisipasi warga dalam mengisi kemerdekaan. Sistem pemungutan pajak itu ada bermacam-macam. Ada official assessment, kemudian ada self assessment, kemudian ada withholding system. Nanti kita akan bahas Bapak dan Ibu. Sebelumnya, untuk sistem pemungutan pajak ini pada awal kemerdekaan berdasarkan official assessment system, yaitu pihak yang menentukan jumlah pajak yang terhutang. Jadi wajib pajak ini ditetapkan oleh aparat pajak.
Kemudian sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak yang baru ini diperkenalkan di Indonesia, yaitu self-assessment. Jadi sebelum reformasi perpajakan, itu sistem pemungutannya official assessment. Kemudian setelah reformasi perpajakan, sistem pemungutannya menjadi self-assessment system. Untuk self-assessment system ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, kepada Bapak Ibu, untuk mendaftarkan diri, kemudian memperhitungkan berapa utang pajaknya sendiri, membayarkan pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos, serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak KPP. Kemudian pada sistem ini, aparat pajak, Fiskus, ini bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Itu untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia. Selanjutnya Bapak dan Ibu juga pasti bertanya, sebenarnya fungsi pajak itu untuk apa? Untuk fungsi pajak itu ada dua, yang pertama fungsi anggaran, dan yang kedua fungsi mengatur. Untuk fungsi anggaran, pajak ini berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah, bagi negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, untuk membiayai rumah tangga negara, untuk membiayai pengeluaran negara. Namanya saja anggaran. Jadi, pajak ini merupakan sumber dana untuk membiayai pengeluaran tersebut. Kemudian untuk yang fungsi yang kedua, yaitu fungsi mengatur. Jadi pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya contohnya apa? Misalnya contohnya Bapak Ibu seperti ini. Pajak yang tinggi ini dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Itu untuk fungsi yang mengatur. Jadi contohnya pajaknya dikenakan tinggi terhadap barang-barang mewah. Untuk mengatur apa? Untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Itu untuk fungsi pajak. Selanjutnya terkait dengan syarat pemungutan pajak. Ada beberapa syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak tentunya harus adil. Di sini merupakan syarat keadilan. Itu mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihaknya. Jadi untuk pengenaan pajak ini secara umum dan merata dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak tersebut. Kemudian yang kedua ada syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga ada syarat ekonomis, tidak mengganggu perekonomian, tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Jadi syarat pemungutan pajak ini tidak mengganggu perekonomian masyarakat. Kemudian untuk syarat pemungutan pajak yang keempat ini, pemungutan pajak harus efisien, yang termasuk syarat finansial. Biaya pemungutan pajaknya lebih rendah daripada hasil pemungutannya. Kemudian yang kelima, yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana agar memudahkan bagi wajib pajak untuk menghitung pajaknya. Itu terkait dengan syarat pemungutan pajak, ada syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomi, syarat finansial, dan syarat pemungutan pajak harus sederhana. Kemudian ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada 3 teori. Nanti ada 3
3 teori dulu. Yang pertama teori asuransi. Itu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Kemudian membayar pajak ini ibaratnya apa? Ibarat sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan. Itu untuk teori yang pertama, teori asuransi yang mendukung pemungutan pajak. Jadi membayar pajak ini diibaratkan sebagai premi asuransi Bapak Ibu karena memperoleh jaminan perlindungan. Kemudian teori yang kedua yang mendukung pemungutan pajak ada teori kepentingan. Jadi pembagian pajak kepada rakyat ini didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Kemudian yang ketiga ada teori gaya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul masing-masing. Jadi sesuai dengan gaya pikul masing-masing Bapak atau Ibu. Ada dua pendekatan untuk teori gaya pikul. Ada yang pertama unsur objektif, itu melihat besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang. Jadi dilihat besarnya penghasilannya berapa. Kemudian yang kedua unsur subjektif, yaitu memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya seperti ini. Untuk yang pertama unsur objektif, melihat besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang. Penghasilan Tuan Ali sebesar 100 juta. Kemudian penghasilan Tuan Ali sama juga sebesar 100 juta. Untuk unsur objektif, ini kan memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk penghasilan Tuan Ali 100 juta dengan status menikah dengan 3 anak. Jadi dia mempunyai tanggungan istri dan 3 anaknya. Sedangkan untuk penghasilan Tuan Adi dengan status belum menikah dan tidak punya tanggungan. Jadi untuk kebutuhan Tuan Ali ini lebih besar dibandingkan dengan Tuan Adi untuk dilihat dari unsur subjektifnya. Itu untuk teori asuransi, kepentingan, dan gaya pikul, 3 teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada teori selanjutnya. Selanjutnya ada teori bakti. Itu dasar keadilan pemungutan terletak pada hubungan rakyat kepada negaranya. Warga negara yang berbakti ini sadar bahwa membayar pajak ini adalah suatu kewajiban. Jadi untuk teori bakti yang mendukung pemungutan pajak, warga negara ini yang berbakti ini sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban. Kemudian yang kelima ada teori asas daya beli. Untuk memungut pajak ini berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat dari masyarakat untuk rumah tangga negara, untuk keperluan negara. Itu untuk teori asas daya beli. Jadi untuk teori yang mendukung pemungutan pajak ada 5 teori, sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekarang mengetahui teori-teori apa saja yang mendukung pemungutan pajak. Kemudian selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara kedua hukum sebagai berikut. Jadi ada 2 hukum, hukum perdata dan hukum publik. Untuk hukum perdata ini mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Sedangkan untuk hukum publik ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian kedudukan hukum pajak ini merupakan bagian dari hukum publik. Jadi hukum pajak ini kedudukannya masuk ke dalam hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian ada 2 hukum pajak, ada hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak ini mengatur hubungan pemerintah, fiskus, selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak. Yang pertama hukum pajak material. Ini memuat norma-norma yang menerangkan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak, objek pajak.
Kemudian siapa yang dikenakan pajak, subjek pajaknya siapa. Kemudian berapa besarnya pajak yang dikenakan, tarif pajaknya. Kemudian segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Itu terkait dengan hukum pajak material. Contohnya apa untuk hukum pajak material? Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) nomor 36 tahun 2008. Kemudian untuk hukum pajak yang kedua ada hukum pajak formil. Apa itu hukum pajak formil? Ini memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Jadi cara melaksanakan hukum pajak material agar menjadi nyata seperti itu. Contohnya apa? Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) nomor 16 tahun 2009. Untuk perubahan yang terakhir sebagai perubahan kali yang pertama Undang-Undang 6 tahun 83 sampai dengan diubah 4 kali menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Hukum pajak material formil ini memuat antara lain yang pertama terkait dengan tata cara penyelenggarakan penetapan uang utang pajak. Kemudian terkait dengan hak fiskus mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai keadaan, kemudian perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Kemudian kewajiban menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan bagi wajib pajak, siapa saja yang wajib untuk menyelenggarakan pencatatan. Misalnya wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu NPPN, atau wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian untuk wajib pajak yang wajib untuk menyelenggarakan pembukuan seperti wajib pajak badan. Kemudian wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan hak wajib pajak, apa saja hak-hak wajib pajak, misalnya dalam mengajukan keberatan atau banding terkait dengan perpajakan. Itu untuk isi hukum pajak material. Jadi yang pertama tadi ada tata cara penyelenggaraan penetapan utang pajak, kemudian ada hak-hak fiskus apa saja, kemudian ada kewajiban untuk wajib pajak, dan serta haknya juga. Jadi tentunya untuk hukum pajak material ini lebih spesifik, lebih khusus. Ada undang-undang PPh, kemudian ada undang-undang PPN nomor 42 tahun 2009, kemudian ada undang-undang yang lainnya yang mengatur secara khusus. Kemudian untuk yang umum ini contohnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Itu untuk hukum pajak material dan formil. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis pajak. Pajak ini berdasarkan golongan ada dua, ada pajak langsung dan tidak langsung. Kemudian berdasarkan sifatnya ada dua, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian berdasarkan lembaga pemungutnya ada dua, ada pajak pusat dan pajak daerah. Tadi untuk menurut golongannya ada dua. Yang pertama pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, jadi tanggung sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Jadi harus wajib pajak tersebut yang menanggungnya, yang memikulnya, dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Kemudian untuk yang kedua, menurut golongannya ada pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Jadi untuk pajak tidak langsung ini dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa di sini? Pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi untuk PPN ini nantinya setiap pembeli yang akan membayar pajak pertambahan nilai dari barang kena pajak yang dibelinya. Kemudian menurut sifatnya itu ada dua, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk subjektif, pajak ini berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya apa? Contohnya pajak penghasilan. Kemudian untuk yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya apa di sini? Yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Jadi yang dilihat dari objeknya, bukan dari subjeknya. Dia apa yang dibeli tanpa memperhatikan keadaan subjek pajaknya, siapa yang membelinya. Jadi yang dikenakan PPNBM. Kemudian untuk menurut lembaga pemungutnya ada dua, ada pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan untuk pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Untuk pajak daerah ini terdiri dari dua, ada pajak provinsi, kemudian ada pajak kabupaten atau kota. Ini untuk pajak pusat, ada PPh, pajak penghasilan, kemudian ada PPN dan PPNBM, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada bea materai. Untuk yang pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, kemudian pajak pokok. Kemudian untuk pajak kabupaten atau kota ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi Bapak Ibu sudah tahu mana yang termasuk pajak provinsi dan mana yang termasuk ke dalam pajak kabupaten atau kota. Kemudian Bapak Ibu juga sudah tahu yang termasuk ke dalam pajak pusat apa saja. Tadi ada pajak penghasilan, kemudian ada PPN dan PPNBM, ada bea materai. Itu untuk jenis-jenis pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara pemungutan pajak. Yang pertama terkait dengan stelsel pajaknya. Untuk stelsel pajak ini ada 3. Ada stelsel nyata, real stelsel, kemudian stelsel anggapan, fiktif stelsel, dan stelsel campuran. Untuk yang pertama, stelsel nyata ini untuk pengenaan pajaknya didasarkan oleh objeknya, pemungutan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dilaksanakan pada akhir tahun pajak. Jadi misalnya tahun pajaknya dari Januari sampai dengan Desember, jadi pemungutannya baru dilaksanakan di akhir tahun pajak tersebut. Contohnya apa untuk stelsel nyata ini, yaitu pajak penghasilan 31, kemudian untuk PP orang pribadi, kemudian pajak penghasilan pasal 23. Kemudian stelsel yang kedua ada stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak ini berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
Contohnya apa di sini? Pajak penghasilan pasal 25. Jadi untuk menghitung pajak penghasilan pasal 25 itu berdasarkan anggapan, berdasarkan pengenaan pajak penghasilan di tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada stelsel campuran, yaitu kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan. Contohnya di sini adalah pajak penghasilan pasal 29. Itu terkait dengan stelsel pajak. Untuk yang tadi ada stelsel nyata, kemudian stelsel anggapan, kemudian ada stelsel campuran yang kombinasi antara keduanya. Contohnya apa ini? Pajak penghasilan pasal 29 untuk yang kurang bayar. Di sini misalnya sudah dihitung dengan PP pasal 25 angsurannya setiap bulan, kemudian ternyata di PP pasal 21 di akhir tahun pajak ternyata ada kurang bayar, maka di sini ada pajak penghasilan pasal 29. Ini menggunakan campuran kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yang kedua terkait dengan asas pemungutan pajak, ini ada 3, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Untuk asas domisili atau asas tempat tinggal, negara ini berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Jadi asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri, misalnya Bapak dan Ibu bertempat tinggal di Indonesia dan penghasilannya tidak hanya dari Indonesia tetapi dari luar negeri juga. Jadi ini dikenakan asas domisili. Jadi mengenakan pajak untuk seluruh penghasilan Bapak Ibu yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilannya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian yang kedua, asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi tidak memperhatikan tempat tinggal wajib pajaknya, apakah wajib pajak tersebut di luar negeri ataukah wajib pajak tersebut di dalam negeri. Jadi untuk pajak penghasilannya ini dikenakan berdasarkan bersumber di wilayahnya, penghasilan yang bersumber di wilayahnya. Jadi misalnya warga negara asing yang tinggal di luar negeri atau warga dalam negeri yang tinggal di luar negeri, kemudian dia mempunyai penghasilan di dalam negeri. Jadi penghasilan tersebut yang bersumber di wilayah di dalam negeri Indonesia. Kemudian asas kebangsaan, ini pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Jadi untuk asas pemungutan pajak, yang pertama asas domisili berdasarkan tempat tinggalnya. Jadi Bapak Ibu bertempat tinggal di Indonesia, wajib pajak dalam negeri, baik mempunyai penghasilan di luar negeri atau di dalam negeri, semuanya penghasilannya dikenakan pajak. Kemudian untuk asas sumber ini, baik yang tinggal di luar negeri dan mempunyai penghasilan di Indonesia maka akan dikenakan pajak. Kemudian asas kebangsaan ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Untuk sistem pemungutan pajak tadi sudah saya sempat singgung di awal, ada 3. Ada official assessment, kemudian ada self-assessment yang di awal sudah sempat saya singgung. Sebelum reformasi perpajakan 1984 itu official assessment system, kemudian setelah reformasi perpajakan itu menjadi self-assessment system.
Yang pertama, untuk official assessment system ini suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya apa untuk official assessment system ini? Wajib pajaknya pasif, kemudian wewenang menentukan besarnya pajak kepada Fiskus. Jadi karena yang menentukan besarnya pajak yang terutang ini adalah pemerintah, wewenang pemerintah, maka wajib pajak di sini pasif. Kemudian wewenangnya juga pada Fiskus, kemudian utang pajaknya setelah timbul SKP, surat ketetapan pajak. Contohnya apa di sini untuk official assessment system? Contohnya pajak bumi dan bangunan. Itu untuk official assessment system. Jadi sistem pemungutan pajaknya yang memberikan wewenang kepada pemerintah Fiskus untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang. Kemudian untuk yang kedua, self assessment system. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi di sini di self assessment system, di sistem pemungutan pajak ini, wajib pajak ini mempunyai wewenang untuk menentukan berapa besarnya pajak yang bersangkutan. Contoh di sini ciri-cirinya, wajib pajaknya aktif karena dia menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang. Kemudian wewenang menentukan besarnya pajak pada wajib pajak sendiri karena dia kan yang menghitung, kemudian memperhitungkan, melaporkan pajaknya, dan Fiskus tidak ikut campur, jadi Fiskus hanya mengawasi. Contohnya apa di sini? Pajak penghasilan tahunan yang Bapak dan Ibu bayarkan. Kemudian untuk withholding system, sistem pemungutan pajak yang ketiga, ini sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, jadi bukan Fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan. Untuk apa? Untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam withholding system ini, ciri-cirinya memotong dan memungutnya ini pada pihak ketiga. Contohnya apa di sini? Pajak penghasilan, PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Itu untuk sistem pemungutan pajak. Jadi ada 3, official assessment system, self assessment system, kemudian ada withholding system. Kemudian Bapak dan Ibu bertanya, kapan timbulnya dan hapusnya utang pajak? Timbulnya, yang pertama menurut ajaran formil, utang pajak ini timbul karena dikeluarkannya SKP, surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini ditetapkan oleh sistem pemungutan pajak yang official assessment system. Jadi, untuk timbulnya pajak menurut ajaran formil ini timbul ketika dikeluarkannya SKP. Kemudian untuk ajaran material, utang pajak ini timbul karena berlakunya undang-undang. Ketika undang-undang tersebut berlaku, seseorang wajib pajak ini dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada self-assessment system. Misalnya Bapak Ibu membeli barang kena pajak, maka Bapak Ibu dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai, berdasarkan perbuatan Bapak dan Ibu yang lakukan. Ini untuk ajaran material. Kemudian kapan hapusnya utang pajak? Untuk hapusnya utang pajak ini disebabkan oleh hal apa saja? Yang pertama terkait dengan pembayaran, sudah dibayar. Kemudian kompensasi dari pembayaran pajak yang sebelumnya. Misalnya kompensasi dari kelebihan pajak yang sebelumnya dikompensasikan ke pajak yang terutang selanjutnya. Kemudian daluarsa, sudah melebihi masa pajak tersebut.
Kemudian pembebasan dan penghapusan. Jadi untuk hapusnya utang pajak itu disebabkan oleh 4 hal tadi, terkait dengan pembayaran, kemudian kompensasi dari masa pajak sebelumnya, kemudian daluarsa, kemudian pembebasan dan penghapusan. Dalam pemungutan pajak, pastinya ada hambatan-hambatan. Yang pertama ada perlawanan pasif, itu masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Ini yang ke arah yang buruk dan tidak baik, sehingga menyebabkan perlawanan pasif, enggan membayar pajak. Kemudian sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat. Kemudian sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Jadi pengawasannya tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Kemudian hambatan yang kedua yaitu terkait dengan perlawanan aktif. Ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh WP, wajib pajak, dengan tujuan untuk menghindari pajak. Untuk tax avoidance, itu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Kemudian untuk tax evasion, ini usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang tidak baik, tidak diperkenankan dengan menerapkan pajak ini. Jadi untuk yang tax avoidance, ini usaha yang meringankan beban pajaknya, misalnya mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan dalam suatu usaha seperti itu. Selanjutnya terkait dengan tarif pajak, ini ada 4, ada tarif sebanding atau proporsional, kemudian ada tarif tetap, kemudian ada tarif progresif, dan tarif degresif. Untuk yang tarif tetap, yang pertama tarif sebanding atau proporsional. Tarif ini berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah pajak yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Jadi tarifnya tetap seperti itu Bapak Ibu, presentasenya tetap. Contohnya penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN-nya tarifnya 10%. Berapapun barangnya dikenakan, berapapun biaya harga barangnya ini dikenakan tarif PPN-nya 10%. Untuk yang kedua ada tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Jadi pajak terutangnya di sini tetap. Contohnya apa? Tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun Rp2.000. Itu contoh untuk tarif tetap. Jadi untuk nominal berapapun, besarnya pajak yang terutangnya tetap. Kalau tadi presentasinya tarifnya tetap, sebanding, proporsional. Kemudian yang ketiga ada tarif progresif. Namanya saja progresif, semakin meningkat seperti itu. Presentasi tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Contohnya apa di sini, yaitu di pasal 17 Undang-Undang Pajak PPh untuk wajib pajak dalam negeri. Jadi misalnya untuk wajib pajak ini, untuk penghasilan kena pajaknya tarifnya ini progresif dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Untuk tarif progresif ini dibagi menjadi 3. Ada tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar. Misalnya dari 5, kemudian 15, kemudian 30. Kemudian untuk tarif progresif tetap, kenaikan persentasenya tetap, misalnya 5, 10, 15, naiknya tetap 5%. Kemudian dan tarif progresif degresif, kenaikan persentasenya semakin kecil,
misalnya 5, kemudian 8, 9, jadi naik tapi persentasenya semakin kecil. Itu untuk tarif progresif. Kemudian untuk yang terakhir ada tarif regresif. Persentase tarif yang digunakannya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Jadi tarif yang dikenakan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Jadi makin tinggi jumlah yang dikenai pajaknya, makin besar nilainya, maka pajaknya, tarifnya, persentase tarifnya semakin kecil. Misalnya untuk 50 juta itu kena pajak 5%, dan untuk yang 100 juta ternyata kena pajak 3%. Seperti itu untuk tarif regresif. Itu tadi terkait dengan modul dasar-dasar perpajakan, terkait dengan pemahaman pajak sebagai langkah awal taat pajak. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu pajak, kemudian siapa saja yang membayar pajak, kemudian fungsi pajak itu apa saja. Kemudian kita juga sudah mengetahui teori-teori yang mendukung pajak, kemudian jenis pajak itu apa saja, hukum pajak, kemudian tata cara pemungutan pajak, kapan timbul dan hapusnya utang pajak, hambatan pemungutan pajak itu apa saja. Jadi uang pajak Anda, Bapak Ibu, sebagai wajib pajak orang pribadi sangat berarti bagi pembangunan negeri ini, pembangunan Indonesia, karena tadi kita melihat dari pengertian pajak itu sendiri bahwa pajak ini digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran masyarakat. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun modul dasar-dasar perpajakan dari DJP, di buku Lebih Dekat Dengan Pajak, kemudian dari bukunya Pak Martiasmo terkait dengan perpajakan, ada konsep dasar pajak dari Bu Dwi Martani, kemudian ada Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 2009. Ini foto kami, tim pengabdian, ada Pak Rapinov, Bu Ika, kemudian Pak Didi sebagai anggota, kemudian Mbak Dista, mahasiswa kami sebagai anggota, dan saya sendiri. Kemudian ini juga ada foto teman-teman mahasiswa D3 Administrasi Pajak Batang. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk mendengarkan sedikit ilmu yang saya berikan terkait dengan modul dasar-dasar perpajakan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu lebih memahami apa itu pajak, kemudian lebih mengetahui fungsi pajak, kemudian mengetahui terkait dengan apa pajak, Bapak Ibu pengetahuan pajaknya bertambah dengan adanya sosialisasi yang saya adakan ini terkait dengan pemahaman pajak. Saya harap Bapak Ibu merasa senang dengan modul dasar-dasar perpajakan yang saya berikan. Semoga modul dasar-dasar perpajakan dan video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekian penjelasan saya terkait dengan dasar-dasar perpajakan sebagai pemahaman pajak, pengetahuan pajak bagi Bapak Ibu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk membaca, mendengarkan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sebagai Ketua Pengertian Sosialisasi Pemahaman Pajak sebagai langkah awal taat pajak, pengertian kepada masyarakat di Kecamatan Bandel Kabupaten Batang, dan anggota tim saya, Pak Rapinov, Bu Ika, Pak Deji, dan Mbak Dista. Memohon maaf jika ada kekurangan dalam modul, dan saya pribadi juga mohon maaf apabila ada salah kata saat saya menyampaikan materi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.